Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Nur Sabrina dengan NIM 215211002 dari kelas 2A Manajemen Bisnis Syariah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah ilmu Quran dan Hadis yang diampu oleh Bapak M. Rafiq Junaidi. Pengertian ulumul Quran. Secara etimologi, kata ulumul Quran berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan Al-Quran. Kata ulum adalah bentuk jamak dari kata ilmu yang berarti ilmu-ilmu. Kata ulum yang disandarkan kepada kata Al-Quran memiliki pengertian bahwa ilmu ini merupakan kumpulan sejumlah ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran, baik dari segi keberadaannya sebagai Al-Quran maupun dari segi pemahaman terhadap petunjuk yang terkandung di dalamnya. Ulumul Quran adalah sejumlah pengetahuan ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, baik secara umum seperti ilmu-ilmu agama Islam dan bahasa Arab, dan secara khusus adalah kajian tentang Al-Quran seperti sebab turunnya Al-Quran, nuzulul Al-Quran, nasikh mansukh, ijaz, maki, madani, dan ilmu-ilmu lainnya. Pengertian Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari bahasa Arab, merupakan isim masdar, yaitu artinya bacaan. Al-Quran merupakan wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat yang di dalamnya terkandung bacaan dan isi yang menarik untuk dijadikan studi sehingga melahirkan berbagai macam pengetahuan, diantaranya adalah ulumul Quran. Segi turunnya perjalanan Al-Quran mulai pertama kali diturunkan hingga sekarang mengalami perjalanan sejarah yang amat panjang, melewati periode lebih dari 1400 tahun lampau. Al-Quran diturunkan secara lengkap di malam Lailatul Qadar dari Lauh Al-Mahfudz ke Baitul Izzah atau langit dunia pada bulan suci Ramadan. Usai diturunkan di langit dunia, lalu wahyu Al-Quran ini diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan konteks dan kebutuhan selama kira-kira 23 atau 25 tahun. Urut-urutannya pendapat ulama tentang penyusunan surat Al-Quran yang berpendapat hasil ijtihad sahabat taufiki, dan ada pula yang mengatakan bahwa sebagian besar merupakan taufiki dan hanya sebagian kecil ijtihad sahabat. Meskipun demikian, pendapat yang terkuat adalah pendapat yang kedua atau taufiki. Hal ini dipertegas dalam riwayat sebagaimana dikutip Atailah riwayat dari Hudzaifah Al-Saqafi, salah seorang yang ikut dalam utusan Bani Saqif yang menyatakan memeluk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Pengumpulan dan penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad. Pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi dilakukan dengan dua metode, yakni yang pertama pengumpulan dengan hafalan atau jam'u fis sudur. Bangsa Arab pada masa itu terkenal dengan kuatnya ingatan mereka. Tak heran ketika Al-Quran turun, para sahabat berbondong-bondong untuk menghafalkan Al-Quran. Lalu mereka mengajarkannya pada anak istri mereka. Yang kedua, pengumpulan dengan tulisan atau jam'u fis sutur. Penulisan Al-Quran pada masa Nabi sangatlah sederhana. Mereka menggunakan batu, pelepah, kurma, lontaran kayu, tulang belulang, dan lain-lain. Sahabat yang bertugas sebagai sekretaris Nabi ialah sahabat pilihan Rasul dari kalangan sahabat yang terbaik dan indah tulisannya sehingga mereka benar-benar pantas mengemban tugas mulia ini. Mereka adalah Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Mu'az bin Jabal, Muawiyah bin Abi Sufyan, Khulafaur Rasyidin, dan sahabat-sahabat lain. Pembacaannya yaitu mengenal huruf hijaiyah dan cara baca, mengenal tanda baca, mengenal tajwid, rajin dan bersungguh-sungguh, dan pelajari dengan seksama. Model penafsiran. Pertama, tafsir ijmali atau dalam bahasa Indonesia tafsir global. Model tafsir ini biasanya lebih ringkas dibanding tafsir-tafsir yang lain. Biasanya digunakan lebih cepat menyimpulkan makna suatu ayat secara keseluruhan. Yang kedua, tafsir tahlili atau dalam bahasa Indonesia tafsir analitik. Model tafsir ini biasanya menafsirkan Al-Quran secara rinci dan komprehensif. Di dalamnya dikaji dari mulai makna per kata suatu ayat, sebab turun, makna teks, dan konteks
kesalingan antar ayat dan surat dan selainnya. Ketiga, tafsir muqaran atau dalam bahasa Indonesia tafsir perbandingan. Model tafsir ini biasanya membandingkan satu tafsir dengan tafsir-tafsir yang lain, kemudian menemukan kelebihan dan kekurangan antar tafsir yang dibandingkan dan mengambil kesimpulannya. Dan yang keempat, tafsir maudhu'i atau dalam bahasa Indonesia tafsir tematik. Model tafsir ini biasanya membahas tafsir bermula dari tema-tema tertentu, menentukan tema terlebih dahulu untuk kemudian dicarikan penafsirannya menurut para ulama tafsir. Segi-segi kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama dari segi bahasanya yang meliputi qawaid dan sastranya. Sisi lain yang menakjubkan dari bahasa Al-Quran adalah penggunaan kata secara seimbang, baik kata yang berlawanan maupun kata yang sinonim. Terbagi menjadi dua, yaitu kata-kata yang berlawanan dan kata-kata yang sinonim. Yang kedua dari segi isyarat ilmiah yang terdapat di dalamnya. Misalnya surat Yunus ayat 92, surat Al-Rahman ayat 19 sampai dengan 20, surat Al-Hijr ayat 22, surat Yunus ayat 5, surat An-Nahl ayat 68 sampai 69, surat Al-Baqarah ayat 223, surat Al-Anbiya ayat 30. Dari segi nasikh dan mansuknya. Nasikh secara umum ialah menghilangkan atau menghapus, sedangkan bagian yang dihapus dinamakan mansukh. Menurut Mana Khalil Al-Qatan dalam bukunya Ulumul Quran, bahwa nasakh adalah mengangkat atau menghapus hukum syara dengan dalil syara yang lain yang datang kemudian. Nasikh mansukh merupakan salah satu dari pembahasan ilmu Al-Quran. Dalam perkembangannya, konsep nasikh sangat kontroversial, terlebih jika nas ini dilihat dari perspektif historis serta diangkat dalam sebuah kajian tafsir, dan ulumul Quran memiliki peran yang signifikan dalam wacana tafsir. Hal ini terbukti bahwa jika sebuah ayat diasumsikan sebagai ayat nasikh, maka yang berhak menaskh adalah Allah semata. Persoalannya bukan tidak menerima interpretasi, akan tetapi banyak ayat-ayat Al-Quran yang secara lahiriah mengidentifikasi adanya kontradiksi antara ayat-ayat yang satu dengan yang lainnya. Hal tersebut tidak ada petunjuk yang jelas dari Nabi. Terkait dengan syubhat. Syubhat merupakan salah satu perkara hukum yang perlu dipahami setiap muslim. Secara bahasa, syubhat artinya keadaan gelap, kabur, samar, atau tidak jelas. Sedangkan menurut Fahrur Muiz dan Muhammad Suhadi dalam buku 40 Pesan Nabi untuk setiap muslim, syubhat adalah suatu yang masih dipertentangkan hukumnya berdasarkan dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah. Terkait keraguan terhadap Al-Quran, kita tidak boleh ragu dengan kebenaran Al-Quran, karena ia memang dari kalam Allah SWT. Bahkan kalau kita ragu, Allah memberi tantangan yang cukup fair kepada siapa saja. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau kurangnya pemahaman terkait apa yang saya jabarkan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.